Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah NPM 24210024. Di sini kami akan membahas materi terkait tanggung jawab hukum akuntan publik. Selanjutnya yaitu tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik. Mengapa sih akuntan publik itu bisa dituntut hukum? Yaitu karena profesi akuntan publik memiliki risiko tinggi karena mereka memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Jika opini tersebut salah akibat kelalaian, kecurangan, atau audit failure, kepercayaan masyarakat bisa turun drastis. Maka dari itu, akuntan publik bisa dituntut oleh klien atau pihak ketiga jika gagal memenuhi kontrak atau lalai atau tidak hati-hati dalam memberikan jasa profesionalnya. Lalu selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu ordinary negligence adalah kesalahan ringan atau tidak disengaja, manusiawi atau human error. Yang kedua, gross negligence, kesalahan agak berat karena tidak menerapkan standar profesional yang seharusnya. Yang ketiga, constructive fraud, yaitu pelanggaran berat di mana akuntan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kecurangan manajemen. Dan yang keempat, fraud. Fraud itu yaitu pelanggaran sangat berat. Akuntan secara sadar dan sengaja bekerja sama dengan manajemen melakukan kecurangan. Lalu selanjutnya, pihak yang bisa menuntut akuntan publik, tuntutan hukum di Indonesia bisa datang dari klien atau calon investor, lembaga regulator seperti OJK, P3K, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Lalu, penggunaan laporan keuangan lainnya yang merasa dirugikan. Sanksinya bisa berupa peringatan tertulis, pembekuan izin praktik, hingga hukuman penjara atau denda miliaran rupiah sesuai Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011. Seterusnya, cara akuntan publik menghindari tuntutan hukum. Yang pertama, pilih klien dengan bijak. Seperti jangan sembarangan menerima klien, pilih yang memiliki integritas. Lalu, pilih staf yang kompeten. Kenapa harus begitu? Karena kita harus menggunakan tim audit yang qualified. Selanjutnya, patuhi standar. Selalu patuhi standar auditing, kode etik, dan pertahankan independensi yang tinggi. Lalu selanjutnya dokumentasi yang kuat. Dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap. Selanjutnya gunakan kontrak resmi, selalu buat kontrak kerja yang jelas untuk setiap penugasan. Lalu yang terakhir, skeptisisme profesional. Seperti menerapkan sikap kritis dan tidak mudah percaya begitu saja saat mengaudit. Lalu selanjutnya peran ikatan profesi seperti IAI atau IAPI. Organisasi profesi harus membantu anggotanya terhindar dari masalah hukum dengan cara yang pertama yaitu menyediakan pelatihan berkelanjutan atau PPL, menerapkan peer review atau peninjauan sejawat dan terus memperbarui standar audit dan aturan etika. Lalu, memberikan sanksi tegas bagi anggota yang melanggar agar marwah profesi tetap terjaga. Selanjutnya yaitu melakukan research di bidang auditing, melakukan lobby ke regulator untuk mencegah undang-undang dan peraturan yang merugikan anggota, dan terakhir memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Ina Mustika Asri dengan NPM 24210025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit serta beberapa contoh fraud yang pernah terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan berbagai penelitian, kualitas audit dipengaruhi oleh independensi, pengalaman, kompetensi, dan etika auditor. Auditor yang independen akan lebih objektif dalam melakukan pemeriksaan, sedangkan auditor yang berpengalaman dan kompeten lebih mampu menemukan kesalahan maupun kecurangan dalam laporan keuangan. Selain itu, etika profesi juga sangat penting karena membantu auditor menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional. Penelitian di Indonesia maupun di luar negeri menunjukkan bahwa semakin baik kualitas auditor, maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini penting karena audit yang berkualitas dapat membantu mencegah terjadinya fraud atau kecurangan.
Contoh fraud di Indonesia adalah kasus PT Kimia Farma yang menunjukkan manipulasi laba sehingga laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, terdapat juga kasus PT Garuda Indonesia yang mengakui pendapatan sebelum waktunya hingga laporan keuangan terlihat lebih baik dari keadaan yang sebenarnya. Sementara itu, Amerika Serikat terdapat kasus Enron yang menyembunyikan utang dan kerugian perusahaan agar terlihat sehat di mata investor. Ada juga kasus WorldCom yang memanipulasi pencatatan biaya sehingga laba perusahaan tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Dari berbagai penelitian dan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi, kompetensi, pengalaman, dan etika auditor memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas audit dengan baik. Resiko terjadinya fraud dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap laporan keuangan dapat tetap terjaga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, NPM 24210026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel 3.3, yaitu efek kualitas tata kelola korporasi dan implementasi prinsip etika bisnis terhadap potensi kecurangan pelaporan keuangan. Kecurangan pelaporan keuangan terbukti meningkat pada perusahaan yang dewan komisarisnya didominasi orang dalam, tidak memiliki fungsi internal audit, serta komite auditnya tidak aktif dan minim direktur luar. Sebaliknya, risiko kecurangan dan manipulasi laba menurun signifikan jika persentase direktur independen ditingkatkan, terdapat kepemilikan institusional, serta komite auditnya aktif, berpengalaman, dan memiliki anggota bersertifikasi CPA. Karakteristik kecurangan juga berbeda berdasarkan industri, di mana kecurangan pendapatan marak di perusahaan, teknologi, dan penyalahgunaan aset marak di sektor keuangan. Selanjutnya, tabel 3.4 yaitu beberapa penelitian terdahulu tentang pengungkapan akuntansi konservatif, komite audit, kualitas auditor eksternal, dan manajemen laba. Praktik manajemen laba melalui manipulasi akrual diskresioner terbukti berkurang pada perusahaan yang menerapkan standar internasional seperti IAS atau IFRS atau US, GAAP, serta melakukan pengungkapan laporan keuangan serta secara intensif demi meminimalkan asimetri informasi. Penerapan prinsip akuntansi konservatif secara konsisten dan kepatuhan terhadap regulasi ketat seperti Sarbanes-Oxley juga terbukti efektivitas membatasi ruang gerak manipulasi laba oleh pihak manajemen. Dari sisi internal perusahaan, peningkatan independensi Dewan Komisaris, keahlian keuangan anggota komite audit, serta tingginya frekuensi rapat terbukti berkorelasi negatif dengan tingkat manajemen laba karena fungsi pengawasan berjalan jauh lebih ketat. Demikian presentasi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Katrina Dianurlita dengan NPM 24210027 akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tabel 3.5, 3.6, dan 3.7. Tabel 3.5 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik tahun 2004 hingga 2009. Berdasarkan tabel 3.5, terdapat 52 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik selama periode tahun 2004 hingga 2009. Pelanggaran terbanyak terjadi pada kualitas audit, yaitu sebanyak 22 kasus, kemudian disusul oleh penerapan etika akuntan publik sebanyak 12 kasus. Selain itu terdapat juga pelanggaran yang berkaitan dengan independensi, pengalaman audit, dan karakteristik personal akuntan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam profesi akuntan publik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga integritas dan kepatuhan terhadap etika profesi. Menurut saya, data ini menjadi pengingat bahwa kualitas audit sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan. Semakin baik kualitas audit yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula kepercayaan investor dan para pengguna laporan keuangan.
Selanjutnya, tabel 3.6, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik di Indonesia tahun 2008 hingga 2009. Tabel ini terlihat beberapa contoh pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik di Indonesia selama tahun 2008 hingga 2009. Sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan standar profesional akuntan publik atau SPIP serta kode etik akuntan publik, sehingga auditor dikenai sanksi berupa pembekuan izin praktik mulai dari 3 bulan hingga 24 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa regulator tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Menurut saya, sanksi tersebut penting sebagai efek jerah, namun yang lebih penting adalah membangun kesadaran setiap auditor agar selalu bekerja secara profesional, menjaga independensi, dan mematuhi standar yang berlaku sehingga pelanggaran serupa dapat dicegah. Selanjutnya, tabel 3.7, The World Top 10 Business Scandal. Tabel ini menunjukkan beberapa skandal bisnis terbesar di dunia, seperti Enron, WorldCom, Merrill Lynch, dan Volkswagen. Sebagian besar kasus tersebut terjadi karena manipulasi laporan keuangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, hingga korupsi. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa informasi keuangan yang tidak disajikan secara jujur dapat menimbulkan kerugian besar baik bagi investor, perusahaan, maupun perekonomian secara luas. Menurut saya, skandal tersebut menjadi pelajaran bahwa auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor harus tetap independen dan menjalankan pekerjaannya sesuai standar agar mampu mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya kecurangan. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai tabel 3.5, 3.6, dan tabel 3.7. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaila Safaldia dengan NPM 24210028. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 3.8 yang berjudul Kasus Skandal Akuntansi Amerika Serikat bulan Maret 2009. Oke, yang pertama ada pelanggaran yang terjadi meliputi fraud, manipulasi laporan keuangan, manipulasi harga saham, dan juga pelanggaran terhadap aturan pasar modal. Sebagian besar kasus ini berkaitan dengan kecurangan atau yang disebut dengan fraud, seperti penipuan investasi, penawaran surat berharga, dan juga penggelapan dana investor. Selanjutnya itu, kasus-kasus tersebut merugikan investor karena adanya penyajian informasi yang tidak benar dan penyalahgunaan dananya. Nah, perusahaan yang melakukan pelanggaran dikenai tindakan hukum oleh SEC sesuai peraturan yang berlaku. Pada intinya, kasus ini menunjukkan pentingnya integritas, transparansi, dan juga kepatuhan terhadap standar akuntansi agar kepercayaan investor tetap terjaga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel 3.9, contoh-contoh fraud yang terjadi di Amerika Serikat. Yang pertama ada berbagai modus fraud yang terjadi dalam kasus di Amerika Serikat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa modus fraud seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana investor, dan juga pemberian informasi palsu. Yang kedua ada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus fraud. Fraud dapat melibatkan manajemen perusahaan auditor, penasihat investasi, serta pihak lain yang memiliki akses terhadap keuangan perusahaan. Selanjutnya ada dampak fraud terhadap investor dan kepercayaan publik. Fraud menyebabkan kerugian bagi investor dan menurunkan kepercayaan terhadap perusahaan serta pasar modal. Kerugian finansial yang ditimbulkan akibat fraud itu mengakibatkan kerugian finansial yang besar baik bagi investor, perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan. Pentingnya integritas, transparansi, dan juga pengawasan dalam mencegah fraud itu yang kuat diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud dalam menjaga kepercayaan publik. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel 3.10 yang berjudul Perbedaan Signifikan Undang-Undang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Peraturan Menteri Keuangan _01 2008. Yang pertama ada perbedaan jenis sanksi administrasi. Undang-Undang Akuntan Publik mengatur sanksi yang lebih lengkap dibandingkan Peraturan Menteri Keuangan, mulai dari peringatan hingga denda dan juga pencabutan izin. Yang kedua ada perbedaan ketentuan pidana. Peraturan Menteri Keuangan tidak mengatur sanksi pidana, sedangkan Undang-Undang Akuntan Publik mengatur ketentuan pidana bagi pelanggarnya. Selanjutnya ada perbedaan masa kadaluarsa gugatan. Undang-Undang Akuntan Publik menetapkan masa kadaluarsa
tuntutan selama 5 tahun, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan tidak mengaturnya. Yang keempat ada perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Undang-Undang Akuntan Publik mencabut ketentuan lama pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dan menggantinya dengan aturan baru. Dan yang terakhir ada pentingnya pembaruan regulasi akuntan publik. Perubahan ini bertujuan memperkuat pengawasan, meningkatkan kepastian hukum, dan juga menjaga profesionalisme akuntan publik. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Linda Purnamasari dengan NPM 24210029, saya dari kelas A01. Untuk materi selanjutnya akan membahas mengenai bab 7 dengan judul Kertas Kerja Pemeriksaan atau Audit Working Papers. Nah, untuk materi yang pertama ada pengertian kertas kerja pemeriksaan. Jadi, kertas kerja pemeriksaan atau Audit Working Papers merupakan seluruh dokumen, catatan, ataupun berkas yang dikumpulkan dan dibuat oleh seorang auditor selama proses pemeriksaan berlangsung. Dokumen ini menjadi bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar serta menjadi dasar auditor dalam menyusun, menyimpulkan, dan memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, tujuan dari kertas kerja ini yang pertama sebagai bukti pelaksanaan audit, yang kedua membantu auditor menganalisis hasil pemeriksaan, yang ketiga menjadi dasar penyusunan laporan audit, dan yang terakhir menjadi dokumentasi apabila audit ditinjau kembali. Selanjutnya, dari mana sih kertas kerja pemeriksaan itu berasal? Jadi ada 3 sumber kertas kerja itu berasal. Yang pertama, dari pihak klien. Jadi, dokumen ini telah disiapkan oleh perusahaan dan digunakan auditor sebagai data awal dalam pemeriksaan. Contohnya, neraca saldo atau trial balance, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, daftar persediaan, rincian liabilitas, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, dan surat pernyataan langganan. Nah, dokumen-dokumen itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang akan diperiksa oleh auditor. Nah, yang kedua berasal dari analisis yang telah dibuat oleh auditor. Jadi, auditor itu juga menyusun dokumen sebagai hasil pemeriksaan yang telah dia lakukan dan hasil analisisnya. Contohnya, berita acara, cast of name, evaluasi pengendalian internal, analisis penarikan aset tetap, dan analisis cadangan, kerugian piutang, working balance sheet atau WBS, working profit and loss atau WPL, top schedule, dan supporting schedule, konsep laporan audit, manajemen letter. Nah, dokumen-dokumen itu berfungsi untuk membantu auditor menyimpulkan hasil audit dan menyusun laporan audit. Lalu yang terakhir itu berasal dari pihak ketiga. Dokumen dari pihak ketiga ini memperoleh bukti dari pihak luar untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh perusahaan itu benar. Contohnya, mengkonfirmasi piutang, konfirmasi liabilitas, baik dari bank maupun dari penasehat hukum. Nah, jadi kertas kerja pemeriksaan itu merupakan dokumen penting yang berasal dari klien, auditor, dan pihak ketiga. Dokumen-dokumen itu menjadi bukti bahwa pelaksana audit itu membantu auditor dalam menarik kesimpulan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lola Zahra dengan NPM 24210030 dari kelas Akuntansi 01. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan kertas kerja pemeriksaan atau Audit Working Papers. Kertas kerja pemeriksaan merupakan dokumen yang disusun oleh auditor selama proses auditor tersebut. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan kertas kerja pemeriksaan atau Audit Working Papers yang memberikan opini atas laporan keuangan. Lalu di sini ada pembahasan, yaitu tujuan pertama itu mendukung
opini auditor mengenai kewajaran dalam laporan keuangan. Artinya, setiap opini yang diberikan oleh auditor itu harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan yang terdokumentasi dalam kertas kerja tersebut. Lalu ada tujuan yang kedua, sebagai bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar profesional akuntansi publik atau SPAP. Melalui kertas kerja auditor dapat menunjukkan bahwa seluruh produser audit telah dilakukan dengan benar seperti melakukan penilaian, pengendalian internal, mengirim surat konfirmasi, piutang, dan memperoleh surat pernyataan dari klien tersebut. Tujuan yang ketiga itu sebagai referensi apabila di kemudian hari terdapat pertanyaan dari pihak-pihak pajak, pihak bank, maupun pihak klien. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap, auditor dapat menjelaskan hasil audit yang dengan lebih mudah berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Nah, tujuan yang keempat ini sebagai dasar penilaian kinerja asisten atau tim audit tersebut, kertas kerja dapat digunakan oleh supervisor maupun partner yang mengevaluasi kualitas pekerjaan setiap anggota tim setelah penugasan selesai. Nah, hasil evaluasi ini dapat menjadi pertimbangan untuk kenaikan jabatan maupun kenaikan gaji. Nah, tujuan yang kelima itu sebagai pedoman untuk audit pada tahun berikutnya. Nah, kertas kerja dapat dimanfaatkan untuk mengecek saldo awal, membantu auditor memahami kondisi klien, serta mengetahui permasalahan yang pernah terjadi sehingga dapat digunakan dalam penyusunan rencana audit berikutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kertas kerja pemeriksaan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bukti pelaksanaan audit, mendukung opini auditor, menjadi referensi jika ada pertanyaan dari berbagai pihak, membantu evaluasi kinerja tim audit, serta menjadi pedoman untuk pelaksanaan audit pada tahun-tahun berikutnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Salsabila, MPM 24210031. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang current file dan permanent file. Di situ, dalam proses audit, auditor membuat kertas kerja pemeriksaan sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan. Kertas kerja tersebut dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada current file, adalah kumpulan dokumen yang hanya digunakan untuk audit pada periode atau tahun berjalan. Contohnya itu ada neraca saldo, berisi saldo seluruh akun pada akhir periode. Berita acara, cash of name, hasil pemeriksaan fisik kas. Yang ketiga, rekonsiliasi bank, mencocokkan saldo kas perusahaan dengan rekening koran bank. Yang keempat, rincian piutang, daftar piutang pelanggan. Yang kelima, rincian persediaan, jumlah dan nilai persediaan barang. Yang keenam, rincian liabilitas utang, yaitu daftar kewajiban perusahaan. Yang keenam, rincian biaya, rincian seluruh pengeluaran perusahaan. Yang kedua itu ada permanent file, adalah dokumen yang manfaatnya berlaku lebih dari 1 tahun sehingga tidak perlu dibuat ulang setiap periode audit. Contohnya tuh ada akte perdirian perusahaan, identitas dan legalitas perusahaan. Yang kedua, accounting manual, aturan pencatatan akuntansi perusahaan. Yang ketiga, kontrak-kontrak, perjanjian kerjasama yang masih berlaku. Yang keempat, notulen rapat, hasil rapat penting perusahaan. Yang ketiga itu ada correspondence file. Itu adalah dokumen yang berisi komunikasi antara auditor dengan klien. Contohnya surat resmi, email, gitu. Dan makasih. Perkenalkan, nama saya M. Azad Pinanda dengan NPM 24210032. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah
dokumen yang dibuat auditor selama proses audit. Dokumen ini berisi bukti, hasil analisis, dan kesimpulan yang menjadi dasar dalam memberi opini atas laporan keuangan. Poin pertama, kerja keras pemeriksaan merupakan milik akuntan publik atau auditor, bukan milik klien. Namun, auditor tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang terdapat di dalam agar tidak terjadi kebocoran data klien. Poin kedua, meskipun kertas kerja dapat digunakan sebagai referensi dalam pemeriksaan berikutnya, dokumen tersebut tidak boleh dianggap sebagai bagian dari catatan akuntansi milik klien. Artinya, fungsi utama adalah sebagai dokumen auditor. Poin ketiga, apabila ada pihak lain yang ingin meminjam atau melihat kertas kerja pemeriksaan, auditor hanya boleh memberikannya jika telah memproses persetujuan tertulis dari klien. Dan hanya bagian yang diperlukan saja yang boleh perlihatkan. Poin keempat, auditor wajib menjaga keamanan serta menyimpan kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada materi ini dijelaskan bahwa masa menyimpan minimal adalah 5 tahun agar dokumen tetap tersedia jika sewaktu-waktu diperlukan. Jadi kesimpulannya, kertas kerja pemeriksaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi bukti bahwa proses audit telah dilakukan sesuai standar. Oleh karena itu, auditor harus menjaga kepemilikan kerahasiaan keamanan dan penyimpanannya dengan baik agar kepercayaan klien serta profesionalisme auditor tetap terjaga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marfatul Hidayah dengan NPM 24210033. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen yang dibuat auditor untuk mencatat bukti, prosedur, dan hasil pemeriksaan selama audit berlangsung. Dokumen ini menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan dan opini audit, serta memudahkan proses pemeriksaan agar lebih sistematis. Adapun kriteria pembuatan kertas kerja yang baik yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Jadi, setiap kertas kerja itu harus dibuat dengan tujuan tertentu agar dapat mendukung hasil pemeriksaan dan memudahkan auditor dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, tidak perlu ditulis ulang. Kertas kerja sebaiknya disusun dengan benar sejak awal agar lebih efisien, menghemat waktu, dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Yang ketiga, menjelaskan prosedur audit. Harus mencantumkan prosedur audit yang telah dilakukan, termasuk penggunaan audit tick mark, sehingga proses pemeriksaan itu dapat dipahami dengan jelas. Yang keempat yaitu memiliki indeks atau cross index. Jadi setiap kertas kerja itu perlu diberi kode atau indeks agar mudah dicari, ditelusuri, dan dihubungkan dengan dokumen audit lainnya. Yang kelima yaitu diparaf oleh auditor. Jadi kertas kerja harus diparaf oleh auditor yang menyusun dan auditor yang melakukan review sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang mereka lakukan. Yang keenam yaitu seluruh review notes harus diselesaikan. Jadi semua catatan atau pertanyaan dari proses review itu harus ditindaklanjuti hingga selesai agar tidak ada masalah yang tertinggal. Yang ketujuh, memuat informasi penting. Jadi isi kertas kerja itu harus mencakup akun yang diperiksa, prosedur audit yang dilakukan, serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Yang kedelapan itu disusun secara rapi dan mudah dipahami. Karena kertas kerja itu harus memiliki susunan yang sistematis, jelas, dan mudah dibaca sehingga memudahkan proses pemeriksaan maupun review. Yang terakhir yaitu bagian depan file itu lengkap. Jadi bagian depan kertas kerja itu sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi, indeks kertas kerja, dan contoh para anggota tim audit untuk mempermudah pengelolaan dokumen. Terima kasih.